Moms, welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua, selamat malam. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini, Mams? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Di video aku kali ini, aku akan share aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di malam hari ya, Mams. Mau tahu aku ngapain aja malam ini dan sesibuk apa aku? Simak videonya sampai habis ya dan jangan di skip. Nah, malam ini itu aku lagi mau nyiapin makan malam ya, Mams. Dan karena tadi kebetulan Pak suami lagi ngiler pengen makan konro. Jadi ini tuh namanya konro ya, Mam ya. Makan khas dari Makassar. Jadi akhirnya aku tuh nggak masak gitu, membuat lauk makan malam. Jadi aku cuman pesen gitu terus langsung dianterin ke rumah. Nah ini itu daging ya, Mam, dari daging sapi tapi masih nempel ke tulangnya gitu. Terus pakai bumbu-bumbu khas ya pokoknya. Ini tuh enak banget apalagi dimakan sama nasi anget. Terus dipakein kecap manis, sambal sama jeruk nipis, itu udah enak banget, Mam. Nah tadi itu aku udah makan malam. Sekarang aku mau lanjut buat beres-beres dapur. Kebetulan kakak Rasya juga lagi main ya di depan sama ayahnya. Jadi aku manfaatin aja buat beberes di dapur gitu, Mam. Ini meja makannya aku bersihin, aku lap-lapin pakai kanebo ya, Mam, sama Mister Muscle aja. Terus di situ masih ada sisa nasi, terus sisa lauk. Jadi aku tutup aja ya, Mam, di situ di meja makannya karena kakak Rasya tuh nggak makan malam. Takutnya sebentar tiba-tiba dia lapar terus minta nasi, jadi tinggal aku ambilin aja. Biasanya kan kalau habis makan malam itu kalau memang ada sisa nasi atau lauk, aku pasti masukin ke dalam kulkas kan ya, Mam. Cuma kali ini aku nggak langsung masukin, soalnya kakak Rasya belum makan malam, Mam. Nah sebelumnya aku mau sapa dulu kalian yang baru gabung di channel aku. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video aku. Dan semoga video aku ini membawa manfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih juga sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan untuk kalian yang udah support aku dan dukung aku selama ini, yang udah rajin like dan komen semua video-video aku ucapin banyak terima kasih ya, Mam. Lanjut, setelah beberes meja makan, aku ke area dapur ya, Mam. Biasanya sih kalau area dapur aku mulai dari lap-lap lemari piringnya. Kenapa hampir tiap hari aku lap-lap meja piringnya? Karena sebagai aktivitas aku juga ada di sini ya. Kadang di sini itu aku naro cucian piring yang baru habis aku cuci gitu ya, Mam. Terus kadang juga aku naro panci yang habis aku pakai buat masak, karena biasanya itu kalau aku masak sekaligus 2 macam masakan, terus yang satunya itu udah mateng, aku nggak tahu mau taruh di mana, jadi biasanya aku titip ke situ dulu. Setelah itu aku langsung lap-lapin kulkas ya, Mam. Biasanya itu aku lap-lapinnya sehari sekali aja, kadang juga 2 hari sekali, tergantung mood aja ya, Mam. Itu bagian atasnya tadi juga aku lap, soalnya di atasnya itu aku naro blender gitu loh, Mam. Jadi sering banget kesentuh sama tangan. Akhirnya aku selalu lap-lapin. Biasanya sih kalau aku lap meja dapur, aku juga lap-lapin yang area atas kulkas gitu. Nah ini aku juga ngelap tempat beras aku sama rice cooker ya, Mam. Jadi kalau rice cooker itu setiap hari aku lap-lapin gitu, Mam.
Nah lanjut, aku bakalan pindah ke meja dapur atau tabletop aku ini. Jadi ini tuh meja kerja aku ya. Meja kerjanya emak-emak gitu. Jadi ini tuh spot paling penting di dapur karena dari sini itu tercipta semua masakan-masakan ya mam. Kalau nggak ada meja dapur yang nggak tahu juga mau ngerjainnya itu di mana. Jadi ini tuh spot yang paling penting dan paling sering aku lapin atau aku bersihin itu di dapur. Ini tuh bisa sampai 3 atau 4 kali gitu mam sehari aku lap-lapin. Kalau habis masak pagi sama sore atau malam aku pasti lap-lapin, terus sebelum tidur aku juga lap lagi. Sama kadang juga habis bikin cemilan atau apa aku juga pasti lap-lapin. Jadi parno aja gitu ya mam kalau misalnya lihat meja dapur atau meja kompor gitu nggak dilap, karena di sini itu di tempat aku cepet banget tuh mam. Kalau misalnya ada yang kotor dikit atau ada sisa makanan yang jatuh dikit aja pasti tuh semut-semut udah pada dateng. Dan aku paling males kalau udah yang namanya mau beresin dapur terus semut-semut itu udah pada banyak, males banget mam. Nah area bawah kompornya jangan lupa untuk dilap juga ya mam, karena bakalan ada sisa-sisa makanan yang kadang-kadang jatuh tapi nggak kita lihat gitu. Udah lumayan lama juga ya mam, kayaknya aku nggak pernah share aktivitas aku untuk bersih-bersih dapur. Sekitar semingguan atau 10 hari ya, kayaknya aku nggak pernah share aktivitas aku di dapur kecil aku, dapur sederhana aku ini. Nah lanjut, ini aku lagi nyapu sekalian aja ya. Aku sapu yang area meja makan sampai ke area dapur. Jadi kalau untuk area ruang tamu sama ruang keluarga terus kamar tidur itu biasanya aku kerjain pagi ya mam. Jadi yang wajib banget aku kerjain di malam hari itu cuma dapur gitu. Kemarin itu di vlog aku banyak banget yang nanya gak capek apa ya mam ngerjain semuanya di malam hari dan itu udah jam-jam tidur. Sebenarnya capek juga sih mam, cuman enak aja kalau misalnya pas bangun tidur tiba-tiba udah nemu dapur yang bersih, jadinya itu bikin mood bagus dan semangat buat langsung masak aja. Jadi kalau untuk pagi hari sama siang, intinya keesokan harinya ya mam, aku tuh udah nggak bersihin dapur kayak gini lagi. Jadi kalau misalnya aku habis masak aku lanjut buat langsung cuci piring aja, udah deh. Jadi pas siangnya itu nggak ngerjain banyak kegiatan lagi, cuma langsung istirahat terus sambil edit video sih biasanya. Nah ini aku langsung sapuin aja, aku sapunya itu sekaligus sampai ke area dapur ya. Nah kayak gini aja mam, sambil geser-geser kursi, geser-geser meja. Jadi kalau aku bersih-bersih tuh kayak gini tuh, meja sama kursi tuh aku angkat-angkatin, aku pinggir-pinggirin, terus yang area bawah-bawah kolong itu aku sapu-sapuin semuanya. Nah biasanya sih kalau misalnya sifat mager aku lagi dateng, karena manusia biasa ya mam namanya, manusia ya kadang ada rasa magernya juga gitu. Tapi kalau misalnya lagi males, aku langsung nontonin video-videonya emak, videonya bunda, videonya moms di rumah, itu langsung kayak semacam mood booster banget buat aku. Langsung jadi semangat, langsung jadi pokoknya kayak semacam dipompa aja gitu semangatnya mah, langsung semangat buat beres-beres. Nah kayak gini, jadi kalau misalnya aku lagi malas tinggal nontonin video-video emak, videonya bunda, terus videonya moms di rumah, itu insyaallah pasti bakalan semangat lagi deh buat beresnya. Nah di area bawah kolong dapur atau kolong meja dapur ini aku taruhnya yang di bawah kompor ya mams, itu ada tabung gas, terus baskom itu berbagai ukuran, wajan berbagai ukuran, sama nampan yang besar ya, karena misalnya kalau aku nggak taruh di situ tuh bakalan berantakan banget dapurnya. Terus di sebelah sini itu aku taruh galon-galon ya mam, itu galon air, terus ada ember penampungan air sama ember penampungan beras. Nah ember yang
di bawah sini itu untuk penampungan air yang udah mateng ya mam. Jadi biasanya itu untuk air yang ada di kulkas yang aku masukin ke kulkas itu aku masak lagi gitu mam, air galon aku masak lagi terus langsung aku masukin ke kulkas buat isian botol-botol. Karena kadang kalau nggak aku masak biasanya tuh langsung batuk-batuk gitu loh mam. Jadi kalau misalnya aku mau minum air es ya mesti dimasak dulu atau direbus dulu gitu. Tapi untuk air minum yang langsung minum nggak aku masukin ke kulkas, aku pakai yang merek Aqua ya mam. Jadi aku punya 2 dispenser di sini, yang satunya itu aku pakai buat air mineral yang langsung minum, terus yang satu itu aku pakai buat air yang aku pakai masak sehari-hari. Jadi biasanya itu aku pakai air galon ya mam buat masak sayur, bikin teh, masak nasi. Jadi aku nggak pakai air yang ada di rumah ya, maksudnya air sumur bor, karena di rumah itu aku pakainya sumur bor ya, bukan PDAM. Jadi takut aja gitu mam, takutnya kurang higienis atau kenapa airnya. Jadi untuk masak-masak sehari-hari itu aku pakainya air galon. Lanjut setelah bersih-bersih atau nyapu-nyapu, aku lanjut untuk ngepel-ngepel gini ya mam. Seperti biasa ngepelnya kayak gini aja, terus pakai cairan pencuci piring yang udah aku campur sama cairan pembersih lantai. Nah area dapur udah selesai aku pel, lanjut ini aku balik-balikin kursinya. Jadi kenapa aku kasih kursi di situ 2 kursi plastik. Jadi itu sebenarnya kursi teras ya mam dulunya. Awal-awal itu ini kursi teras pas habis nikah. Jadi yang beli ini pak suami waktu dia masih bujang, terus dia taruh di teras. Nah setelah nikah dan setelah rumah direnov, teras itu jadi sempit gitu mam, karena kamar aku maju ke depan, aku tambahin ke depan biar lebih lapang ya, lebih luas kamar aku. Dan akhirnya kursi ini nggak dapat tempat lagi gitu mau ditaruh di mana. Terus aku manfaatin di area dapur karena itu ngebantu banget buat nyantai di pagi hari ataupun di malam hari. Kadang aku ngeteh sama sambil ngobrol-ngobrol gitu loh sama suami aku. Terus kalau masak juga kebantu banget karena bisa sambil duduk. Next, pekerjaan yang paling rutin dan wajib banget aku kerjain di malam hari sebelum tidur. Selain bersih-bersih area dapur, aku pasti harus nyuci piring dulu ya mam, karena kalau aku nggak nyuci piring pas malam hari itu biasanya bakalan ngundang tikus-tikus untuk datang. Nah awal-awal itu awal nikah banget ya, karena rumah aku ini ada di ujung, terus karena selama pas suami tinggal di sini, dia itu pokoknya penghuni pertama deh kayaknya di kompleks aku ini. Terus di samping rumah ini paling ujung banget ada sawah ya mam. Di samping rumah itu banyak kayak pohon-pohon liar gitu loh. Jadi awal aku tinggal di situ banyak banget tikus, masya Allah banyak banget. Sampai-sampai itu kadang alat-alat masak, terus food container itu digigit-gigitin gitu loh mam. Jadi kalau misalnya aku nggak langsung beres-beres itu bakalan ngundang tikus-tikus itu buat datang. Nah alhamdulillahnya setelah renov rumah, karena mungkin area dapur aku angkat ke atas ya, jadi lebih tinggi, terus nggak punya akses lagi buat masuk ke rumah. Ditambah lagi tuh aku rutin banget buat bersih-bersih di malam hari, jadi nggak ada sampah-sampah gitu loh ya mam, yang berceceran atau sisa-sisa makanan yang bakalan ngundang mereka buat masuk ke rumah. Terus akhirnya ke bawah deh, sampai sekarang aku wajib banget buat bersih-bersih atau nyuci piring sebelum tidur. Jadi ini tinggal aku bilas ya cucian piringnya kayak gini aja. Aku bilas piring di baskom kayak gini ya mam. Jadi ini tuh cuci piring ala sultan gitu. Cie sultan. Nah mam, semalam ini lagi sibuk pada ngapain nih jelang tidur? Kalau di rumah aku sekarang itu udah jam 11 malam. 11 malam ya mam, dan aku masih belum tidur, aku masih sibuk beberes karena emang jam tidur aku tuh nggak pernah cepet gitu mam. Biasanya aku tidur jam 12 atau jam 1 gitu. Dan karena emang terbiasa dari habis lahiran, anak aku tuh sering banget yang namanya begadang, tidur kadang jam 1 kadang jam 2. Makanya di jam 11 itu atau jam 10 gitu aku baru beberes rumah gitu mam, khususnya area dapur ya.
Kalau mam di rumah mungkin udah pada tidur jam-jam segitu, udah pada istirahat, atau mungkin ada yang sama kayak aku begadang jagain anak, atau mungkin ngerjain pekerjaan rumah ya. Misalnya beberes atau nyiapin apa yang mau dilakuin untuk besok. Jadi apapun yang kita kerjain di rumah semoga selalu membawa berkah dan menjadi pintu rezeki ya mam buat kita semua. Amin. Nah ini cuci piringnya udah selesai ya mam. Ini langsung aku pisah-pisahin karena tadi itu ada food container yang aku cuci. Jadi itu aku langsung pisahin aja. Terus mau aku langsung keringin, gak aku tirisin ya, aku lap aja pakai kain lap gitu. Karena aku bakalan siapin buat apa ya? Aku tempatin gitu karena besok aku punya jadwal buat belanja mingguan lagi. Jadi aku langsung mau siapin aja kantong belanjaan sama food container yang mau aku bawa buat besok. Nah ini dia cucian piringnya udah selesai. Dan seperti biasa aku lanjut buat isi air di baskom. Sebelum tidur itu wajib banget karena biasanya itu tengah malam aku bangun buat apa ya, entah ambil makanan buat kakak Rasya atau cemilan atau aku masak apa gitu pas tengah malam. Biasanya sih kayak gitu. Kalau anak aku itu nggak makan malam biasanya bangunnya tengah malam. Jadi aku rutin biasanya bangun buat masakin sesuatu gitu mam, entah di jam 3 atau jam 4 subuh. Biasanya sih kayak gitu. Makanya itu airnya berfungsi banget buat nyuci tangan gitu. Itu sih sebenarnya intinya. Nah ini food containernya langsung aku keringin, aku lap-lapin, aku mau siapin gitu mam. Karena besok aku punya jadwal buat belanja mingguan lagi. Sebenarnya udah keenakan ya mam karena kalau misalnya belanja mingguan itu ngebantu banget aku. Repotnya mungkin sehari, tapi enaknya itu di hari-hari berikutnya, kadang seminggu atau 10 hari ke depan itu aku nyantai gitu. Jadi tinggal ambil-ambil aja, tinggal langsung masak-masak aja. Jadi besok itu udah hari ke-11 setelah aku belanja mingguan. Dan hari ini itu setelah aku cek kulkas di tadi ya mam, pas sore itu aku cek kulkas, ternyata stok lauk aku itu udah habis, benar-benar habis. Sampai ke telur-telur itu udah habis banget mam. Jadi mau gak mau aku mesti ke pasar buat belanja mingguan besok. Nah segini aja, ini cukup buat wadah food container aku besok pagi. Sama ini aku juga nyiapin kantong belanjaan tambahan. Jadi aku tuh biasanya langsung nyiapin kayak gini ya mam, pas sehari sebelum aku belanja gitu. Jadi kalau misalnya besok pagi aku mau ke pasar, aku langsung ambil aja. Alhamdulillah bersih-bersih dapurnya udah selesai. Ini itu kantong belanjaan aku untuk besok sama food container aku taruh di sini dulu ya, Mam. Nah, untuk bersih-bersih dapurnya udah kelar ya, Mam, malam ini. Jadi aku bisa istirahat dengan tenang, udah nggak kepikiran lagi. Karena kadang kalau aku nggak beresin dapur pas malam itu kadang kepikiran gitu loh, Mam. Sampai ke bawah tidur. Apa cuman aku yang kayak gitu atau ada mami yang lain yang kayak gitu? Gak tahu ya. Terus ini dia penampakan meja dapur aku, meja dapur yang super-super sederhana. Tapi alhamdulillah dari sini tuh aku bisa ngasilin masakan yang enak versi aku buat keluarga aku ya, Mam. Terus kita pindah ke area meja kompor, ini juga udah bersih. Di atasnya aku taruh panci-panci yang sering aku pakai buat masak sehari-hari ya, Mam. Maafkan penampakannya yang kurang estetik karena udah ada yang gosong pantatnya. Berarti itu sering dipakai loh, Mam, kalau kayak gitu. Nah itu dia piring yang udah aku cuci tadi, aku taruh di situ dulu. Biasanya sih pagi baru aku pindahin, langsung aku tirisin aja ke rak piring gitu, Mam. Dan area meja makan juga udah bersih banget ya, bersih versi aku, setidaknya nggak ada sisa-sisa makanan yang nempel.
berantakan karena masih ada gelas, tapi itu gelas ada isinya gitu loh mam, sama ada sisa makan malam aku masih tutup di situ karena kakak Rasya belum makan malam. Nah ini dia meja makan aku. Oke mam, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku malam ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa follow aku juga ya mam di Instagram @kireski93. Linknya ada di description box. Semoga video aku selalu bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.